Puji Tuhan, haleluya. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan masuk di dalam doa bersama Yesus Jawaban. Malam hari ini Bapak Gembala lagi dalam pelayanan, tapi kita yang ada, mari kita sama-sama kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau malam hari ini buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Satu kerinduan kami rindu untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan, menyenangkan akan hati-Mu. Kami rindu hadirat-Mu ada di tempat kami, di tempat ini, bahkan di rumah umat-umat-Mu. Tuhan, kami mau merasakan akan kehadiran Tuhan. Kami yakin dan percaya jamahan Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan ada di saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan doa bersama ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pimpinlah dari awal sampai selesainya. Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita pujikan. Seperti rusa yang haus rindu akan sumber. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan
inilah pujian kami kepadamu. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah harapan dalam kehidupan kami. Hanya kepadamu Tuhan kami datang memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik menyenangkan akan hatimu. Terima kasih Tuhan. Saatnya malam hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Singkat tapi kami yakin kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa melawat setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan, jawaban dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, berkati firman Tuhan yang akan kami dengar malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini mari sama-sama kita sejenak saja merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Mazmur 84 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Begini firman Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini tema yaitu kekuatan di dalam Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-6 ini dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Kita dikatakan sebagai orang berbahagia karena kekuatan kita di dalam Tuhan. Kekuatan di dalam Tuhan yaitu kita diberi kemampuan oleh Tuhan dalam melewati setiap tantangan pergumulan setiap hari. Dalam perjalanan kehidupan kita saudara, tentunya ada kalanya kita harus melewati yang namanya lembah Baka. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Dalam perjalanan kehidupan kita, ada kalanya kita harus melewati lembah Baka. Persoalan yang membuat kita menangis saudaraku. Ya, menghadapi pergumulan hidup. Kita harus melewati lembah saudaraku, lembah Baka ini. Tapi firman Tuhan katakan Tuhan bisa merubah lembah Baka itu saudaraku. Tuhan bisa rubah menjadi tempat yang bermata air saudaraku. Tempat bermata air ini adalah kolam-kolam yang berada di tengah padang gurun ya. Jadi tempat mata air saudaraku adalah kolam-kolam yang berada di tengah padang gurun. Kalau kita tahu kisah tentang umat Israel ketika mereka ada di dalam padang gurun ya saudaraku, dalam perjalanan mereka ada di padang gurun di suatu tempat padang gurun Syur saudaraku, mereka tiba di suatu tempat yang bernama Marah ya. Marah itu ya suatu tempat di mana air pada waktu itu air tidak bisa untuk diminum. Karena apa? Karena pahit ya. Air itu pahit dan umat Israel ini tidak tahan menghadapi keadaan seperti itu ya. Umat Israel mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Musa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa ketika menghadapi persoalan, ketika dia harus melewati lembah Baka itu ya. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-25 sampai 26. Keluaran pasal 15 ayat 25 sampai 26 di situ kita baca saja di dalam ayat yang ke-23 sampai 26. Sampailah mereka ke Marah, tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis.
Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Puji Tuhan, ya. Di sini umat Israel, mereka dalam keadaan yang sukar, mereka tidak mendapatkan air, karena air, saudaraku, adalah juga sumber kehidupan, tetapi mereka tidak mendapatkan air itu karena pahit rasanya. Mereka bersungut-sungut, tetapi apa yang dilakukan oleh Musa, dia berseru kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepada dia sepotong kayu. Kalau kita melihat dari kisah ini, bagaimana kalau kita menghadapi suatu pergumulan, kita harus melewati lembah Bahkah, ya saudaraku, ya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita melihat Musa ini, dia berseru-seru kepada Tuhan, dan ketika dia berseru-seru kepada Tuhan, dan dia ditunjukkan oleh Tuhan apa yang harus dia lakukan. Tuhan menunjukkan sepotong kayu untuk dilemparkan di dalam air yang pahit itu, dan Tuhan menyatakan kuasanya. Ya, Tuhan bisa merubah air yang pahit itu menjadi manis ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan. Ya, malam hari ini, ya, suatu kesempatan bagi kita untuk kita berseru kepada Tuhan dalam pergumulan apapun. Ya, kita mau berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Firman Tuhan katakan berserulah kepada Tuhan. Ketika dalam persoalan yang berat, jangan kita bersungut-sungut, kita mulai menyalahkan Tuhan. Tetapi mari kita mau berseru kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan akan tunjukkan apa yang harus kita lakukan. Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah tunjukkan Musa, ya, Musa harus melakukan melempar kayu, ya. Ini juga mengingatkan kita, yaitu bagaimana kayu pengorbanan Yesus, yaitu di kayu salib itu. Ketika kita dalam pergumulan yang berat, kita ingat pengorbanan Yesus di kayu salib, bahwa Yesus sudah menanggung segala penderitaan, dan Tuhan bisa merubah penderitaan itu menjadi keselamatan bagi jiwa-jiwa. Saya yakin dan percaya apapun yang menjadi pergumulan kita, yakinlah kalau kita berseru kepada Tuhan, kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengar, Tuhan akan menjawab, dan Tuhan akan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Dan kita ingat bahwa segala penderitaan yang kita alami di dunia ini, Tuhan sudah mengalaminya di atas kayu salib. Karena itu mari kita mau datang kepada Tuhan, kita ingat pengorbanan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-7 tadi, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Tuhan sanggup untuk mengubahnya, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Jadi Tuhan bisa merubah segala penderitaan itu menjadi berkat. Ya, firman Tuhan katakan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Bagaimana Tuhan mau menyelubungi kita, mengcover kita, menyelimuti kita, menyelubungi kita dengan berkat-Nya. Dan di dalam ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kalau kita senantiasa ada di dalam Tuhan, kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akan berjalan makin lama makin kuat menuju ke Sion, ya saudaraku. Saya percaya kehidupan kita, umat-umat Tuhan kita yang ada saat ini,
Bahkan saudara-saudara yang mengikuti live streaming ini, biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Allah. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Kita bisa kuat kalau kita mau ada persekutuan dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menyenangkan akan hati Tuhan. Firman Tuhan katakan taat kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, perintah-perintah yang harus kita lakukan, kita lakukan. Maka janji Tuhan, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit dalam kehidupan kita. Dan perjalanan kehidupan kita akan semakin hari semakin kuat. Karena ada kuasa Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa, kita nyanyikan lagi pujian Ku Pandang Wajah-Mu dan berseru. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita nyanyikan Yesus jawaban dalam kehidupan. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Kami pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Haleluya. Oh haleluya, harapanku. Sekali lagi katakan oh haleluya. Oh haleluya, harapanku. Haleluya, haleluya. Senang kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan setiap doa kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita percaya Tuhan adalah jawaban dalam setiap pergumulan kita. Asal kita mau berseru-seru kepada Dia, ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Yesus Tuhan, ya Yesus, Kau tahu setiap pergumulan umat-Mu Tuhan. Engkau yang tahu setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, pada malam hari ini Tuhan, kami mau bersatu berdoa Tuhan. Kami rindu bangsa kami diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, mari berkaryalah Engkau oleh firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan, menguasai bangsa kami Tuhan. Kami percaya bangsa ini adalah milik Tuhan. Tuhan berkarya terus di tengah bangsa kami. Selamatkanlah bangsa Indonesia ini Tuhan. Ampunilah bangsa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah ada kebangunan rohani terjadi di mana-mana tempat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi setiap umat-umat Tuhan. Tuhan
Tuhan, Engkau yang tahu persis setiap keberadaan jemaat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersatu berdoa, menaikkan setiap doa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, tolong umat-umat-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit Tuhan. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh darah Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan setiap umat dimanapun berada Tuhan, Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka Tuhan. Nyatakan kuasa firman-Mu dan Roh Kudus-Mu Tuhan, mujizat boleh terjadi di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi yang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Yang susah Tuhan hiburkanlah mereka. Mereka yang mengalami beban berat, jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tolonglah seluruh umat-umat-Mu, bahkan semua yang mengikuti ibadah live ini Tuhan. Mereka semua dilawat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mereka dijamah oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan berkatilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini boleh termeterai dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami boleh seturut dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau semakin hari semakin dekat kepadamu, untuk semakin selalu bersekutu kepada Tuhan. Dan kami boleh melihat janji-janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami semua, keluarga kami, saudara-saudara kami, seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mampukan setiap kami, beri selalu kami kekuatan ya Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan pasti akan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah berkat, sukacita, damai, sejahtera selalu menjadi bagian hidup kami semua malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai